Christmas is here, bringing good cheer. Doing no meat to the bone. God is to thy perfect love. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah ia tinggalkan diriku. Kantong lama atau kantong baru bukan bicara soal umur, ya nggak? Iya. Tapi soal hati. Anggur baru sudah tercurah, buang semua konsep dan terima dengan hati yang baru. Praise the Lord, haleluya. Hari ini kita berpakaian lawas. Coba lihat kiri kanan kita. Masih ingat nggak? Masih kenal nggak? Pasti masih kenal karena kita tetap sukacita, tetap semangat memuji Tuhan, amin. Mari saya undang bangkit berdiri. Nah sebelumnya kita harus bergerak-gerak dulu sebelum nyanyi. Supaya yang lawas-lawas bisa nyambung lagi, semua sehat, tidak kecetit ya. Ya kalau saya bilang kanan, berarti ke arah situ. Ke arah sana kanan. Jadi gerak. Kalau kiri, ke sebelah sini. Ya coba ya. 1, 2, 3. Kanan. Nah, kiri. Nah, saya kasihan yang dekat sama tembok. Nah, coba contoh sama Ibu Esther, keluar dari ini nggak apa-apa, keluar dari koridor nggak apa-apa. Kita bebas keluar koridor. Ya sekali lagi ya. Kanan. Kiri, keluar nggak apa? Kiri. Haleluya. Beri sorak-sorai buat Tuhan kita yuk. Tuhan selalu memberikan anggur yang baru. Jadi kita tetap siapkan kantong yang baru. Buat anggur yang baru. Soal kantong lama atau kantong baru itu bukan soal umur. Ya enggak? Ya enggak? Nah, tapi adalah soal hati. Amin. Mari kita siapkan hati yang baru untuk menerima anggur yang baru dari Tuhan kita. Karena dialah satu-satunya yang penuh kasih, penuh hikmat, penuh kuasa. Beri tepuk tangan buat Tuhan Allah kita yuk. Beri tepuk tangan di atas kepala kita. Haleluya. Satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Yesus. Jangan lupa Bapak Ibu, nanti kanan ke sana, kiri ke sini ya. Ingat. Katakan kiri kanan kita, ingat. Gerak ya. Haleluya. Mari kita dari awal lagi. Kau Tuhan penuh kasih. Haleluya. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus kaulah sahabat, selalu
cintaku dalam Kristus. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Ha-ha-ha. Yesus, kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan, kiri, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Haleluya. Beri senyum dong pada kiri kanan kita. Kelihatan giginya. Hiha. Haleluya. Tuhan senang, kita bersuka. Woo. Yesus, kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan, kiri, menari bergembira, sukacitaku dalam Yesus. Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan, kiri, hatiku bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Sukacitaku dalam Kristus. Sukacitaku dalam Kristus. Haleluya. Haleluya. Woo. Sekali lagi yo, sekali lagi yo. Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu, Tuhan Yesus selalu memikirkan kita. Amin. Amin. Dia datang dan dia selalu pasti ada gelombang yang dahsyat. Haleluya. Mari semua kita yang hadir di tempat ini maupun yang live streaming. Apabila engkau merasa sendiri, apabila engkau merasa tidak sehat, percayalah, Dia yang datang untuk kita semua. Amin. Dia akan memberikan gelombang kemerdekaan, Amin. keselamatan, Amin. kesembuhan dan Amin. pemulihan di dalam Amin. nama Tuhan Yesus. Amin. Fokus, lihatlah, Dia datang. Haleluya. 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 Lihatlah, Dia datang melawan seluruh bumi bagaikan gelombang membawa kesembuhan. Lihatlah, lihatlah, Dia datang melawan seluruh bumi bagaikan gelombang membawa kesembuhan. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, mujizatnya dinyatakan sekarang. Yang lumpuh kan berjalan, yang buta
Bapak Ibu kami silakan duduk. Teman-teman adik-adik duduk semua. Terima kasih Tuhan. Tuhan yang terlebih dahulu datang buat kita. Amin. Dan pagi ini, saat ini, kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan Yesus. Dan kita percaya, kita tidak sendiri. Karena ada Tuhan di dalam kita. Tuhan Yesus yang hidup. Bagaimanapun kondisi kita saat ini, tetap kita akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Tetap kita akan menyanyikan haleluya. Haleluya buat Tuhan kita. Kami datang Tuhan. Kami datang Tuhan menyembah Engkau Yesus. Kami nyanyikan haleluya Tuhan. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat. Amin. Ajaib perkasa perbuatanmu. Datang Tuhan, Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang,
Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu teman-teman semua saya undang untuk bangkit berdiri. Engkau tidak pernah sendiri. Tuhan selalu memikirkan kau. Tuhan selalu mencurahkan anggur yang baru pada engkau. Haleluya. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghibur. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Amin. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatan. Haleluya. Haleluya Tuhan Yesus. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa berbuat. Nyanyikan haleluya. Haleluya Tuhan Yesus. Nyanyi haleluya. Nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Mari sembah Tuhan, tinggikan namanya. Mulialah Engkau Tuhan. Hanya kepadamu Tuhan, hanya kepadamu Bapa. Tinggikan Tuhan. Sungguh ajaib perbuatan-Mu Tuhan. Kami muliakan Engkau Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar kasih karunia-Mu. Sungguh besar anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kaulah segalanya. Hanya kepadamu ku mau percaya sepenuhnya. Kau yang hidup, bukan aku lagi.
percaya padamu. Sembah syukur hanya bagi nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terima Haleluya. kasih Bapa. Haleluya. 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 Sekali lagi yuk, dengan hati yang mencintai dan mengasihi Yesus. Haleluya. 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 Ketika kami bertemu muka dengan Engkau Tuhan, kami enggak sanggup Tuhan, kami tidak mampu. Semua kebanggaan, semua kehormatan, semua mahkota yang kami miliki Tuhan, tidak akan ada artinya. Sebab hanya Engkau yang sangat berarti dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Cintamu, kasih-Mu yang begitu luar biasa sampai penghujung tahun 2024 ini. Dan kami percaya terus Tuhan, kami mati, Tuhan Yesus yang hidup dan menghidupi kami. Sehingga setiap hari hidup kami ini kami jalani tanpa kesadaran. Ketika kami sadar, kami akan tertipu Tuhan. Tapi ketika kami tidak sadar, anggur baru itu, yaitu Engkau sendiri yang menghidupkan kami, yang menggerakkan kami, yang membuat hati kami terus penuh sukacita tanpa dikendalikan dengan situasi kondisi apapun yang kami sedang hadapi. Terima kasih Tuhan,
Kami bersyukur buat pagi hari yang indah ini. Silakan kuasa-Mu dilepaskan, dibebaskan di hati kami masing-masing. Dan pengurapan-Mu lah yang akan mengajarkan kami tentang segala sesuatu. Tentang Engkau sendiri, tentang Sang Cinta itu sendiri. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama yuk katakan, amin, puji Tuhan. Saudara jangan duduk tuh saudara. Coba lihat kiri kanannya, masih ingat? Wih, jadul ya. Oke, silakan duduk Bapak Ibu, puji Tuhan, luar biasa ya. Temanya katanya lawas Bapak Ibu. Ya, ketika Deborah bilang nanti papi pakai baju lawas ya. Wah, baju lawas itu kan baju yang sudah lama nggak kita pakai lagi ya, yang ada di lemari gitu. Udah saya bongkar sana, bongkar sini saudara. Ya, dapat saudara. Tapi jasnya saudara saya kaget. Yang Jacob pakai itu loh. Kok bisa ya ada warna itu tuh saudara? Wah saudara belum di warna-warna lain saudara. Ada warna merah marun, ada warna abu-abu. Setiap tahun saya jahit jas saudara. Jahit. Tapi saya kaget kemarin waktu pakai saudara. Itu bisa nyemplung. Bukan segini ujungnya, segini. Lalu jasnya itu lewat. Saya tanya sama dokter Victor, Vic, emangnya kalau tambah usia tulangnya mengkerut? Ya, saudara. Jadi kalau saya pakai yang itu tadi ya, saudara, bukan lawas, lawak. Tapi kok bisa ya saat itu ya? Ya itulah. Kalau kita ngikutin Tuhan ya seperti itu. Tuhan maunya apa sih? Ya, tapi saya baru ingat iya ya. Dulu saya pernah mencapai berat badan saya 70 kilo. 70 saudara. Jadi kan beda kan, sekarang kan 64, 65, beda 5-6 kilo kan beda sekali kan. Oh seperti itu saudara, jadi ya sudah kita nikmati saudara. Ya, ketika kita mendengar new wine, anggur baru saudara, pasti ini saudara. Karena ini sudah diajarkan puluhan tahun, bahkan ratusan tahun saudara. Mungkin kalau saya khotbahkan, ayo anggur baru. You mesti siapkan apa? Kirbat yang baru. Betul gak? Betul? Kantong yang baru, saudara. Tapi sampai sekarang masih banyak di antara kita juga belum nge. Apa sih Pak kantong yang baru? Ya, maksudnya apa? Hati yang baru. Hati yang baru tuh gimana? Ayo, bingung kan? Bingung, saudara. Jangankan saudara bingung, saya juga bingung. Saya juga bingung loh bro. Ya, WL singer kita tadi saudara tahu, dulu mereka WL di gereja ini. Makanya habis lagu kedua ngos-ngosan kan. Mesti kita lanjutin dulu 1 jam gitu ya. Loncat-loncat gitu ya. Langsung ngos-ngosan. Anak-anak muda kan enggak kan, beda kan. Ya itulah. Saudara, kita mesti menyadari. Saudara, kalau kita terjebak dengan konsep yang lama lagi saudara, ketika dengar kata tema new wine aja langsung kan di otak kita. Karena di sini sudah tersimpan khotbah-khotbah. Oh new wine itu anggur yang baru, saudara. Anggur yang lama tuh mesti dibuang karena Tuhan siapkan anggur yang baru buat kita. Ya, anggur yang baru tidak bisa ditampung di botol yang lama. Kalau kita kan kirbat, ya. Boleh botol, boleh kirbat, boleh. Kirbat itu kan karena dari kulit kambing, saudara. Dibikinnya seperti itu ya. Oh nggak bisa kalau kulitnya lama dimasukin anggur yang baru, jebol kulit yang lamanya. Karena apa? Karena anggur yang baru tuh reaksinya sangat kuat sekali gitu. Anggur yang lama baru bisa dimasukin di kantong yang lama, saudara. Ya, bingung kan? Ya, tapi jangan bingung saudara. Ya, Tuhan mau kita menikmati Dia setiap saat, saudara. Karena apa? New wine itu adalah pribadi Tuhan sendiri. Mari, saya mau mengajak kita melihat, saudara. Memang ayatnya ada kok. Tapi kita akan melihat dari sisi yang lain nanti. Injil Matius pasal yang ke-9. Ini keren. Ketika kami ngobrol-ngobrol. Tuhan singkapkan. Wah ini nih. Luar biasa ya. Betul-betul new wine dari Dia. Injil Matius pasal yang ke-9 saudara. Ya sampai saya buka Alkitabnya loh saudara ya. Udah lama kan saya gak bawa Alkitab ya. Sudah ada di iPhone saja. Injil Matius pasal yang ke-9. Mari kita melihat ayat yang ke-14 Bapak Ibu. Mulai dari 14 ya.
kita baca bersama-sama. Ya, 2, 3. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Saudara perhatikan, konteks pertanyaan murid-murid Yohanes, saudara tahu ya, Yohanes Pembaptis. Ya. Dan orang-orang Farisi, konteks pertanyaannya, kenapa murid-muridmu tidak puasa? Kenapa murid-murid Yesus tidak puasa? Sedangkan mereka puasa. Mereka sangat rajin sekali puasa. Puasa mereka Senin dan Kamis. Itu terus. Ya. Oke, lanjut ayat ke-15. Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka?" Perhatikan. Yesus tuh jawabannya kita lihat saudara. Ya, enggak nyambung kadang-kadang dengan pertanyaannya. Kan pertanyaannya gini, kenapa murid-muridmu enggak puasa? Murid-murid aku atau murid-murid Yohanes, orang-orang Farisi puasa. Jawabnya kan harusnya simpel ya. Ya karena enggak puasa begini-begini. Ya karena mereka enggak kuat. Ya karena mereka sakit. Karena mereka lemah. Kan begitu kan harusnya kan ya. Betul ya. Itulah Yesus. Saudara, kalau kita ngikut Yesus, saudara mau jawabannya pasti masuk sini. Saudara enggak ketemu. Percaya enggak ketemu saudara. Saudara dengar khotbah, saudara coba masukin sini, enggak bisa juga. Betul ya Yogo ya. Yogo bilang, gua pusing dengar khotbah Bapak. Tapi sampai satu kali Tuhan klik, oh ini ya maksudnya ya. Ya Sisipka ya. Sampai Timotius bilang, ini nih yang dimaksud apa? Memiliki, tapi tidak memiliki. Ya, jangan terbalik, tidak memiliki, sok memiliki. Oh, baru ngerti. Gak apa-apa Bapak Ibu. Saya aja ketika menyampaikan ini, jangan berpikir saya ngerti, enggak. Kan saya juga mau nerima, saya juga mau nyambut buat saya gitu. Tapi nanti dalam hubungan kita dengan Tuhan, Tuhan akan kasih pengertian. Semua kita, ya. Termasuk Kianu ya. Kianu mana? Weh, Asher kita terganteng katanya. Terganteng gak Kianu? Seduta apa sedunia? Tadi kan dia jalan pas ketemu dengan saya. Gimana Kianu? Udah sarapan? Belum ya, udah kali ya minum susu sambil jalan. Karena lihat ya, jadi kita nggak ngerti memang kalau kita pakai ini. Tapi kalau Bapak Ibu sambut di hati, ya nanti pengurapan itu yang akan ngajarin kita. Ya Ibu Elizabeth, nanti Tuhan akan oh ini maksudnya ya di persekutuan itu disampaikan ini, maksudnya ini ya. Nanti Tuhan yang ngajarin. Oh, khotbah yang 3 bulan yang lalu tentang ini ya. Oh, Tuhan yang ngajarin ya. Betul? Ya, Tuhan yang ngajarin. Oh, seperti itu ya. Itulah Tuhan kita, Saudara. Sama seperti dia memberikan jawaban kepada murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi ini, Saudara. Lanjut. Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka. Dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Coba, ya. Dulu kan pengertiannya nanti waktu Yesus mati, waktu Yesus nggak ada dalam kehidupan mereka, mereka akan puasa. Betul nggak? Itu kan pengertiannya. Itu udah umum saudara. Tapi ternyata bukan itu. Ya, lanjut. Ayat yang ke-16. Tidak seorang pun menambal secarik kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Ayat 17 bersama-sama. Begitu pula, anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, kantong itu akan koyak, sehingga anggur itu terbuang, dan kantongnya pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula. Dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Ingat ya. Ya. Matius menulis, Markus menulis, Lukas juga menulis. Ya. Dengan versi mereka masing-masing. Ya. Jadi kalau kita baca Alkitab, kok Matius beda ya sama Markus ya? Kok Markus beda ya sama Lukas ya, saudara? Ya karena yang menjadi rasul kan Matius. Mereka ini murid. Lukas murid. Ya termasuk Markus juga murid, saudara.
Jadi bisa aja tidak selalu bersama-sama dengan Yesus. Jadi ketika ada satu peristiwa terjadi, kalau Matius langsung melihat kan, dia langsung bisa menulis. Tapi kalau Lukas bisa aja dengar dari Yohanes. Betul? Lukas bisa aja dengar dari Andreas. Rasul yang lain yang melihat kejadian itu. Jadi versinya berbeda. Tapi jangan pusing, saudara. Gak usah pusingkan itu, saudara ya. Karena apa? Karena kita tahu Sang Firman itu yaitu Tuhan Yesus sendiri. Sang kebenaran itu Tuhan Yesus sendiri. Makanya kita perlu diajarkan oleh pengurapan itu, Bapak Ibu. Ya. Nah, perhatikan ayat 16 dan 17, saudara, ini perumpamaan. Dengar ya. Tahu perumpamaan? Perumpamaan itu peribahasa. Nah, kita harus ngerti ini, saudara. Saya dulu ya, atau kita terlalu sibuk, saudara. Perumpamaan itu kita tafsirkan. Betul ya? Kita gali. Anggur yang lama itu apa sih? Kita tafsirkan apa? Anggur yang lama, konsep. Wah, ya, pikiran yang lama. Wah, hal-hal yang lama yang jadul-jadul, saudara. Wah, itu mesti dibuang. Pertanyaan saya, apakah semua yang jadul mesti dibuang? Enggak kan? Enggak, saudara. Karena kalau kita berpikir yang jadul itu bukan Yesus, yang sekarang anggur baru Yesus, ya kita kan ketipu kan. Dulu pun Yesus kan. Tapi kan Yesus itu dinamis. Dia bawa kita terus. Masing-masing kan dia bawa kita terus. Oh begini ya, oh begini ya, oh begini ya. Masing-masing. Ya, anggur yang baru kita berpikir setiap kita dengar anggur yang baru. Ya inilah kuasa yang baru yang Tuhan mau curahkan buat kita. Oh, ya. Kemuliaan yang baru yang Tuhan mau ciptakan buat kita. Karena fokusnya ke baru. Enggak. Dengar ya. Nah, kita akan melihat contoh yang lebih nyata lagi. Kenapa? Perumpamaan itu bukan makanan kita. Ingat, bukan bagian kita. Mari kita lihat Injil Matius pasal 13. Injil Matius pasal 13, perikopnya berjudul gini, perumpamaan tentang seorang penabur. Tapi saya mau ajak kita baca mulai dari ayat yang ke-10. Kita perhatikan mulai dari ayat yang ke-10. Jadi ayat 1 sampai 9 itu, saudara, Yesus menceritakan perumpamaan kepada orang banyak. Orang banyak. Ya. Lalu ayat 10, kita perhatikan, kita baca sama-sama. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata kepada mereka dalam perumpamaan? Ya, jadi anggur baru yang tadi hal berpuasa itu perumpamaan. Diceritakan itu ya. Ayat 11. Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia apa? Untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Perhatikan, tidak. Kepada siapa diberikan rahasia kerajaan surga? Kepada siapa? Murid. Kepada Bapak Ibu dan saya, kekasih-kekasih Tuhan. Rahasia kerajaan surga. Siapa yang bisa membuka itu? Hanya pribadi Tuhan. Oke. Ya, berikutnya. Ayat yang ke-12. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah ayat 13, sebabnya aku berkata, kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun mereka melihat, mereka tidak melihat. Dengar. Kalau kita bukan kekasih Tuhan, saudara melihat sekalipun, saudara gak bisa melihat. Gak bisa melihat. Buta terus. Gak ngerti terus. Kenapa? Kita belum kekasih Tuhan. Tapi kalau kita kekasih Tuhan nanti beda. Lalu dikatakan apa? Dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Berapa banyak kita dengar khotbah, berapa banyak kita baca Alkitab, kita nggak ngerti-ngerti. Kenapa persoalannya? Karena kita belum menjadi milik kekasih Tuhan. Tapi waktu kita buka hati kita undang Sang Cinta itu masuk dalam hidup kita. Dengar, Tuhannya nggak ada lagi di luar.
Bukan jauh lagi dalam hidup kita. Ada di mana? Di dalam hati. Ya, lihat ya. Oke, lanjut. Ayat 14. Yesus kutip kitab Nabi Yesaya. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar namun tidak ngerti. Kamu akan melihat dan melihat namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Saudara lihat ini. Konyol nggak saudara? Yesus berkhotbah dalam bentuk perumpamaan supaya apa? Supaya yang mendengarkannya binasa. Perhatikan ini. Lihat. Ngeri kan? Dia bentuk perumpamaan. Tapi yang dengarnya apa? Melihat tapi nggak bisa melihat. Mendengar tapi tidak bisa mendengar, nggak bisa ngerti. Apa? Supaya hati mereka menebal, jangan sampai aku menyembuhkan mereka. Artinya apa? Buat di luar murid, buat di luar kekasih-kekasih Tuhan, Tuhan sampaikan perumpamaan apa? Untuk mereka binasa. Tapi Bapak, Ibu, dan saya, kabar gembiranya, kita sebagai kekasih-kekasih Tuhan, Tuhan buka rahasia kerajaannya buat kita. Amin. Apa itu rahasianya? Kita balik lagi ke Matius 9 tadi. Lihat ya. Ini rahasia yang luar biasa. Saya baca mulai dari ayat 14-15 saja. Ya. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, mengapa kami dan orang Farisi berpuasa tetapi murid-muridmu tidak? Jawab Yesus kepada mereka, dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama dengan mereka? Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Saudara, Yesus menjelaskan pribadinya sebagai mempelai. Perhatikan. Kalau Yesus memposisikan dirinya sebagai mempelai, yang dia cari siapa? Yang dia cari siapa? Kekasih. Perhatikan. Kekasih. Kalau Yesus memposisikan dia sebagai mempelai laki-laki, dengar, dia tidak cari jemaat. Dia nggak cari hamba. Dia nggak cari teman. Dia nggak cari teman. Yang dia cari siapa? Kekasih. Mempelai wanitanya, calon-calon istrinya yang mencintai dia. Inilah yang namanya new wine. Inilah yang namanya anggur baru. Yang mesti masuk ke dalam hati kita, Bapak Ibu. Dia bukan sahabat saya. Dia bukan teman saya. Dia bukan hanya Tuhan saya. Tapi dia apa? Dia kekasihku. Ada di mana saat ini? Di dalam hatiku. Nanti kan? Makanya berkata, nggak mungkin mereka berduka cita. Karena puasa itu budaya. Puasa itu sebuah liturgi agama. Saudara perhatikan, hampir seluruh agama di dunia ada puasanya. Coba saya cek, hampir seluruhnya. Agama yang dibuat oleh manusia hampir seluruhnya ada puasanya. Betul nggak? Apalagi kita dulu kan, wah ekstrim sekali. Ya, tiada minggu tanpa puasa. Tiada minggu tanpa puasa. Minimal sekali. Kadang-kadang seminggu bablas, saudara. Untuk apa? Untuk supaya aku lebih berkenan kepada Tuhan. Wah, kalau acara-acara KKR ya, acara-acara khusus kita dulu kan puasa dulu kan? Ya, untuk apa? Supaya kuasa Tuhan semakin dinyatakan. Bukan itu. Sudah tahu? Rahasia kerajaan surganya apa? Yang Tuhan mau dari kita adalah apa? Hubungan. Bilang sama-sama, hubungan. New wine itu berbicara apa? Hubungan kita dengan Tuhan. Yang mana setiap saat, setiap waktu. Itu. Yang Tuhan rindukan itu. Maka kan Tuhan bilang kan, nanti kalau mempelainya diangkat dari mereka, mereka baru berduka. Pertanyaan saya,
Mempelainya diangkat sekarang, Yesusnya pergi. Yesusnya ada di mana sekarang? Yesus ada di mana kita? Di mana? Di hati kita. Kita sibuk dengan acara, kita sibuk dengan liturgi, ya. Kita sibuk dengan ini, itu, saudara. Kita sibuk dengan itu. Padahal apa? Tuhan mau setiap kita jangan sibuk dengan hal-hal lahiriah. Tuhan mau kita sibuk ngobrol sama Dia. Amin. Itu yang Tuhan mau. Relasi, hubungan. Tuhan bawa kami berdua nih hari-hari ini. Saya lihat, wah luar biasa sekali ya. Luar biasa sekali dengan lewat Tuhan berinteraksi dengan saya lewat 3 minggu yang lemas itu ya. Ya, saya nggak ada rasa sungut-sungutnya, nggak ada. Hari kedua ada rasa mau berontak sih. Oh bukan aku ini, kok lemas begini, aku nggak seperti ini gitu. Tapi saya sadar nggak, saya nikmati. Dalam proses tidur pun saya nikmati Dia gitu saudara. Tapi lebih daripada itu saya melihat hubungan kami berdua. Kalau kami pergi sekarang Bapak Ibu ya, kami pergi berdua ya ke tempat penginapan gitu ya. Kami pergi tempat penginapan, masuk tempat penginapan itu ya, keluarnya itu besok nanti jam 12 atau setengah 1 last check out. Nggak keluar loh. Di kamar aja berdua. Aneh kan? Kenapa? Ngobrol aja. Bangun relasi. Ketika kami ngobrol itu banyak sekali Tuhan singkapkan hal-hal yang gitu ya. Ya sampai nanti tidur. Menikmati. Kalau dulu saya ingat sekali kalau pergi-pergi itu pokoknya nggak mau rugi. pergi ke sini. Udah ada agendanya gitu deh. Ya. Jadi tempat penginapan itu ya hanya pulang malam, tidur, besok pagi jalan lagi gitu. Jadi hanya untuk istirahat aja. Tapi enggak sekarang. Ya. Saya nggak tahu kok bisa begitu ya. Ya, ini bukan rancangan kami, bukan. Tapi Tuhan buatnya gitu. Oh, saya baru sadar. Ini yang Tuhan mau. Tentang apa? Hubungan. Bagaimana hubungan pribadi kita dengan Tuhan masing-masing. Ya. Berapa minggu yang lalu saya khotbahkan tentang dalam tinggal tenang dan percaya letak kekuatanmu. Tuhan mau apa? Kita rest in love. Istirahat dalam kasih. Roh kita itu terus berhubungan dengan Tuhan. Jadi kita gak pusing. Makanya Tuhan gak pusing kan? Dengan pertanyaan murid-murid Yohanes, Tuhan gak pusing loh. Tentang puasa Tuhan gak pusing. Kenapa? Karena yang Tuhan butuhkan itu adalah apa? Relasi, komunikasi, hubungan. Kalau Bapak Ibu sebagai suami istri, ya, engkau sibuk dengan masing-masing kegiatanmu tanpa ada hubungan. Hati-hati. Ini tanda, signal kita sama Tuhan pun sibuk aja dengan kegiatan. Sibuk aja dengan perkara-perkara rohani saudara. Tapi hati kita tidak pernah melekat dengan Dia. Gak bisa. Tuhan bilang apa? Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, terus yang kudus dan yang berkenan, itu adalah ibadahmu yang sejati. Perhatikan, ibadah kita yang sejati itu saudara, ya bukan seperti ini yang Tuhan maksudkan gitu loh. Ya, kalau hati kita tidak meluap dengan sukacita, kalau hati kita tidak ada relasi dengan Tuhan saudara, kita akan liturgi semua. Kemarin kami ngobrol dengan satu keluarga, ya benar juga ya Pak. Dulu ya di bulan Desember kita capek loh Pak ya. Capek banget pelatihannya ini. Terus ada Natal sekolah minggu, Natal teens, Natal youth, lalu dibilang Natal ibu-ibu, Natal bapak-bapak. Gak lama lagi Natal waria. Karena sudah dianggap normal nanti masuk ke gereja, udah oke kan nanti kan semua. Natal lansia. Natal umum, saudara. Terus itu pun baru kemarin ngomong dia baru ngerti. Oh, ini ya Pak maksudnya Pak. Bahwa apa? Tuhan tidak butuh liturgi, Tuhan tidak butuh kegiatan kita, Tuhan tidak butuh perayaan-perayaan kita. Tuhan hanya butuh hati kita komunikasi dengan Dia. Karena apa? Dia rindu mendengar suara kita.
Kalau ini terjadi dalam kehidupan kita Bapak Ibu, ingat, apapun yang sedang kau hadapi tidak terpengaruh. Hatimu terus, kok ada gairah ya? Kok ada gairah ya? Kok ada gairah ya? Jadi persembahkan tubuh Bapak Ibu, ya, saya mulai cek-cek tubuh saya ini. Loh, kok gini saya nggak bisa lagi ya? Berarti apa ini? Otot-ototnya mulai apa? Kaku kan? Mulai kaku. Saya begini. Loh kok nggak bisa lagi ini lipat ya? Aduh, ini nggak bisa lipat tadinya. Sekarang udah bisa. Loh kok nggak bisa lipat ya ini ya? Sakit. Aduh, gimana saya mau mempersembahkan tubuh saya kalau sakit-sakitan seperti itu? Jelas. Istri dia bilang, yuk kita senam lagi yuk. Tapi senamnya jangan gerak-gerak gitu loh. Senamnya senam betul-betul peregangan, stretching. Peregangan betul-betul. Ya udah, bilang kita mulai lagi. Jadi udah 2 minggu ya. Kita mulai lagi nih, kita start lagi. Puji Tuhan Bapak Ibu, yang tadinya nggak bisa itu udah bisa. Kan? Wah, mulai gitu ya. Kenapa? Kalau otot-otot kan saya kaku kan itu bisa menggambarkan hati saya juga kaku kan. Betul kan? Itu manifestasi dari hati yang kaku dengan Tuhan. Hati yang nggak terbuka, nggak, ya Tuhan terserah Tuhan mau apa. Ya, di toilet pun kan bisa tanya sama Tuhan, Tuhan apa kabarnya sih? Ya, coba. Nah, kalau kita masih konsep, masih pikiran, masih budaya, wah Pak nggak boleh Pak ngomong sama Tuhan, kok nggak kudus Pak di toilet? Ayo, kacau kan? Jadi saya bilang ya udah kita mulai lagi deh. Nah, yang keduanya dia jadi PT saya, personal trainer saya. Ayo lagi, sakit mah sakit. Ayo lagi. Wah itu dalamnya membara loh Bapak Ibu. Keringatnya nggak taruh, tapi dalamnya kan ditekan kan. Tapi udah selesai itu, wah enak ya gitu loh. Ya ada personal trainernya soalnya, free loh. Ya kalau dia kan udah enak lakukannya gitu loh. Dia itu yang Tuhan mau, hubungan. Sekarang yuk kita cek gimana hubungan kita dengan Tuhan. Ayo. Apakah kita cari Tuhan ketika waktu butuh aja? Tuhan, aku lagi sakit Tuhan, sembuhkan aku. Atau kita datang mendoakan orang sakit. Saudara, padahal Tuhan bilang apa? Sembuhkan orang sakit. Apa beda sembuhkan orang sakit sama doakan orang sakit? Yan, doain belum tentu sembuh. Kalau sembuh, pasti sembuh. Kan Tuhan sudah sembuhkan orang sakit. Sembuhin gimana caranya? Ayo. Ya. Tapi banyak kita jadi konsep, ayo doakan orang sakit. Kita doakan orang sakit. Tuhan sembuhkan dia. Ayo. Tuhan sudah kasih kuasanya buat kita. Tuhan yang sudah ada dalam diri kita, saudara. Tapi kita suruh Tuhan lagi. Itulah konsep. Itulah yang membuat kita tidak bisa menikmati hubungan yang intim dengan Tuhan. Ayo kita nikmati hubungan yang intim dengan Tuhan, yang dekat dengan Tuhan. Sudah dapat baju semua? Belum ya? Nanti habis ibadah silakan ambil baju saudara. Minggu depan nanti kita pakai baju saudara. Saudara baca saudara, judulnya di depan saudara. Ngapain dipikirin, jalanin aja. Saudara kita fellowship di sana saudara nanti ya minggu depan jangan lupa 6:30. Kita nikmati. Saudara, nikmati apa? New wine, nikmati pribadi Tuhan. Kita mau bersuka cita bersama-sama dalam Tuhan. Sebagai satu keluarga, ayo kita nikmati, kita berbagi. Tidak ada yang hebat kok. Kami enggak hebat, enggak. Kita sedang sama-sama diajar oleh pengurapan itu loh. Sama-sama. Kami hari ini banyak dapat masukan-masukan juga. Saya bilang, ayo lihat yuk, ayo tolong saya butuh teman nolong saya. Saya enggak bisa begini. Saudara, biar new wine itu terus, nggak ada berhenti-berhentinya. Situasi, kondisi apapun yang sedang kita hadapi hari ini nggak mengganggu. Kok sukacita terus ya? Diputus pacar, kok sukacita ya? Ya, kemarin satu keluarga itu lucu sekali. Mereka baru ketemu
baru ketemu aja sebentar gitu, seminggu kemudian langsung menentukan kapan kita menikah. Saya bilang, keren amat kamu. Ya Pak, kata ceweknya, udah bosen sama mantan-mantan. Yang cowoknya juga saya bilang sama, udah bosan Pak sama mantan-mantan. Ini ketemu, pas. Wih, keren amat ya Tuhan itu, coba. Kalau kita pakai konsep ayo, mesti pacaran itu 2 tahun. Saling berkenalan terus ya. Ayo makin dekat, kalau kamu sudah kenal makin baik. Makin lama makin pacaran makin baik, 8 tahun ya. Setahun menikah, cerai. Kenapa? Karena tidak bangun hubungan. Begitu ya saya bilang, iya. Lagi COVID mereka pacaran. Tahun 2020, akhir 2020, 2021 mereka menikah. Wah, saya bilang keren amat. Itulah cinta. Nah, kalau kita di luar cinta, wah banyak aturannya. Cari calon suami kriterianya 1, 2, 3, 10, banyak amat. 9 udah lulus, 1 gak lulus, kita eliminasi. Makanya gak laku-laku kan. 10 kriteria masih dipenuhi semua. Bukan. Dasarnya apa? Percintaan. Hubungan kita dengan Tuhan, dasarnya percintaan. Hubungan suami istri, dasarnya percintaan. Bukan yang lain. Baru saja seseorang berkata, Pak, saya baru terima surat cerai. Lihat, kaget. Saya baru saja terima surat cerai. Sampai dia bilang gini, lebih baik Pak, hidup kami susah, kami ngontrak, tapi kami bahagia. Sekarang hidup kami berlimpah secara materi. Berlimpah. Tapi yang terjadi apa? Perceraian. Kenapa? Karena dasarnya bukan sang cinta. Kalau dasarnya bukan sang cinta, tiap tahun kita cari new wine terus, anggur baru terus. Tapi hari ini, kita tidak perlu cari lagi. New wine itu ada di hati kita masing-masing, tinggal ngomong yuk. Samuel ngomong, ya, ngomong sama Tuhan, ngobrol sama Tuhan, ya Michael, ngomong. Bukan hanya sama mami papi aja, ngomong sama Tuhan, ngobrol bebas kok. Karena dia di dalam kita, dia bukan di luar kita, ngobrol bebas kan, Ibu Erna, ngobrol, ya, apa? Kekasihmu. Coba waktu yang lagi pacaran tuh, gimana Jimmy? Lagi pacaran. Sama kayak sekarang. Enggak downgrade. Enggak, tetap ngobrolnya mantap terus. Tapi ada ditambah ribut-ributnya gitu ya. Ngobrolnya apa aja? Kerjaan. Oh. Dulu waktu pacaran masa ngobrol kerjaan? Enggak jelasin kita yang ngobrol dulu kan? Tapi kok asik. Perhatikan. Orang pacaran ngobrolnya gak jelas, tapi asik. Minggu depan ketemu lagi ngobrolnya sama gak Stefanus? Gak sama. Ada yang sama kali. Gitu-gitu aja diulang-ulang kan. Kok gak bosan? Itulah orang yang lagi jatuh cinta. Betul? Namanya juga jatuh cinta, jatuh kok. Ada yang mau jatuh? Enggak kan? Orang jatuh tandanya dia gak sadar. Dan jangan pernah sadar. Ini yang bilang surat cerai sudah saya terima Pak. Karena apa? Karena mulai sadar. Ini bukan pasangan dari Tuhan. Sadar. Loh, bukan ini kriteriaku. Dulu aku kan mau calon suami yang begini yang baik, yang memperhatikan aku bla 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 bla. Kenapa kamu sadar? Sama kita dengan Tuhan, jangan sadar. Biarkan dia, sang sukacita itu mengalir dalam hidup kita. Saudara nanti saudara akan alami, saudara sakit kok, hati kok gembira terus ya, sukacita. Saudara gak ada duit ini, kok hati sukacita ya. Toko sepi nih, kok hati sukacita ya. Penjualan laporan 0, 0, 0, 0. Ayo, ya Yunus, lah kok gak ada ya. Kita baru aja renovasi ruang Joy, baru kemarin selesai sudah. Ya, tukangnya bilang, ya ini biasa tukangnya saya udah bookingin dia 3 bulan yang lalu. Lo nanti akhir tahun ya tanggal ini tolong ya, saya mau ganti karpet yang ruang Joy. Ya,
Lalu yang dinding yang kiri kanan, ini saya mau jebolin supaya lebih luas gitu. Karena dulu kan buat ruangan ya, jadi disekat gitu ya. Ya. Dia ngomong apa? Ya kok job lagi sepi. Job lagi sepi. Kapan waktu kok siap? Tapi saya bilang udah, sepi mukanya jangan masam kali. Ya. Itu orang dunia. Ketika job sepi, mesem. Kantong kosong, mesem. Nggak bisa. Kita nikmati anugerah Tuhan yang luar biasa. Kami ngobrol dengan seseorang, kami berkata, Bapak hati-hati. Kenapa? Ada warisan rosungkan dari orang tuamu. Saat ngomong gitu, saudara langsung dia, betul Pak. Ya, kalau enggak, Bapak enggak akan bisa mempersembahkan tubuhmu nih. Bapak ngobatin orang, Bapak nolongin orang, orang sembuh, you sendiri sakit. Betul, saudara sakit. Tapi ketika kami ketemu, kami ngomong aja. Tapi dia langsung tangkap. Iya Pak, betul Pak. Dia udah mau pulang jam 12 malam nih. Udah mau pulang jam 12 malam loh pulang. Mau pulang ke rumah istirahat saudara. Anaknya bilang ini, Pipi masih ada 2 pasien. Jam 12 malam. Kaget kan dia, yaudah dia balik. Lalu dia lihat pasiennya, wah ini pasiennya khusus gitu loh. Gede badannya gitu. Dia udah berpikir, waduh ini kan butuh tenaga yang banyak 2. Dan pasiennya ini adalah pasien saraf kejepit lagi. Udah saraf kejepit badan gede kan susah cari ototnya. Di mana kejepitnya gitu tuh buka. Cuman karena dia punya rosung kan dia gak bisa tolak. Dia kerjain. Tapi dia berdoa dulu, Tuhan kasih aku kekuatan. Ya. Dan Tuhan itu bisa menyesatkan kita loh. Kalau saudara berdoa, Tuhan kasih aku kekuatan, dikasih loh. Ya. Kalau saudara-saudara, keluarga kita misalnya udah mau meninggal, saudara bilang, Tuhan jangan dulu Tuhan. Tuhan ikutin dong. Tapi saudara tahu, keluargamu menderita. Jadi hati-hati. Saya tidak berkata tidak boleh berdoa. Tidak. Tapi hari ini Tuhan mau ajarkan kita relasi hubungan. Kita dengan Tuhan harus bebas. Harus bebas. Saya bilang Bapak kalau nggak tangkap ini, Bapak akan mengalami hal yang sama. Kenapa? Rosungkan. Nggak enak menolak. Padahal tubuhnya udah capek. Saya bilang nggak bisa. Ya kita nikmati cinta Tuhan. Anggur yang baru itu ada dalam hidup kita terus saudara. Ya, itu terus mengalir dari hidup kita. Terus kita nggak terasa. Wah, kok nikmat sekali ya. Saudara, nanti saudara hubungan dengan istri juga kok nggak terasa ya. Kenapa? Kami ngobrol terus saudara. Dari ngobrol-ngobrol itu nggak ada temanya A, B, C, nggak ada ngobrol aja gitu. Tapi saya melihat ada kelepasan, ada kebebasan terus dia pun sering ngobrol. Kenapa ya saya begini ya? Kenapa saya begini ya? Kenapa saya masih punya pikiran begini ya? Lagi tidur aja dia ngobrol. Kenapa saya pikiran begini ya? Ya udah kita bicarakan. Disitulah mengapa sang sukacita itu mengalir sepenuhnya buat kita semua. Amin. Tuhan berkati kita semua Bapak Ibu. Kita nikmati sukacita yang luar biasa dari Tuhan. Ya, silakan WL Singer kita. Mereka mau menyatakan anggur baru yang tercurah bagi kita semua. Tuhan memberkati. Tos kiri kanan katakan kamu punya anggur baru. Jangan pakai yang lama. Ya. Oke. Sukacita pada hari ini, amin. Luar biasa. Luar biasa. Oh, belum. Ngobrol-ngobrol dulu deh kita. Ya. Nanti abis ini ada MC akan memberikan pengumuman. Setelah itu kita akan joget lagi dan kita akan nyanyi bareng, ya. Nanti para singer, opa-opa sama Uni ini akan turun ke bawah memberikan mic. Ingat loh, udah punya anggur baru. Jadi pada saat dikasih mic, jangan diem, tapi nyanyi yang keras. Haleluya. Jangan dipikirin, joget aja, nyanyi aja. Amin. 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 Udah belum? Oke. Let's go. Yuk, balik ke belakang. Ya, nyanyi yang sekencang-kencangnya.
Silahkan duduk dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu. Yes, wah. Luar biasa sekali hari ini sukacita yang kita rasakan, amin Bapak Ibu. Kita hari ini bisa mendapatkan kesempatan untuk dilayani oleh WL Singer Lawas. Yang benar-benar kapanlah terakhir kita melihat wajah-wajah ini ya Bapak Ibu ya. Tapi kita bisa merasakan semangat yang luar biasa, amin. Nah untuk itu Bapak Ibu jangan mau kalah. Apalagi nih ya singer-singer WL yang biasa. Wah kayaknya kita masih kalah nih. Semangatnya sama om tante ini nih. Mereka semangat banget walaupun engap ya. Tapi gak apa-apa ya om tante ya. Mereka tetap walaupun engap mereka tetap semangat. Mereka bisa tetap jingkrak-jingkrak. Ajak kita jingkrak-jingkrak. Dan akhirnya menularkan semangat itu bagi kita semua. Jadi Bapak Ibu bukan cuma WL Singer. Tapi kita semua kita mau terus menerima anggur baru daripadanya. Sebab betul anggur baru itu bukan bicara soal umur. Oh yang muda dapat anggur baru. Yang tua dapat anggur apa nih? Bukan seperti itu ya, tapi benar-benar soal hati yang siap menyambut Tuhan. Mau kita tua kayak mau kita masih muda, kalau kita mempunyai hati yang siap untuk menerima anggur yang baru terus daripadanya, tentu pasti dia akan terus mencurahkan anggur barunya bagi setiap kita. Amin. Yang mau boleh lambain tangan? Haleluya, yes kita mau terus menikmati dia. Oke Bapak Ibu, saya mau membawakan beberapa pengumuman penting untuk aktivitas kita ke depannya. Mari kita lihat pengumuman yang pertama yaitu Together in Love. Yes, hari ini bukanlah hari terakhir kita beribadah karena minggu depan kita masih akan bertemu untuk kita bisa sama-sama berfellowship, kita sama-sama main. Nanti akan ada kelompoknya digabung ya, mau dari teens, dari kids, dari om tante, oma opa semuanya digabung dalam satu grup. Akhirnya semuanya bisa pokoknya kita mau sama-sama enjoy Tuhan ya. Nah Bapak Ibu untuk acara ini saya mau memberikan beberapa catatan penting. Oke bisa dicatat, bisa diingat-ingat. Kalau ada yang lupa ntar diingatkan. Yang pertama yaitu dress code-nya. Dress code-nya adalah kaos Together in Love. Bagi Bapak Ibu yang belum mengambil kaos ini setelah ibadah selesai, silahkan mengambilnya di customer service ya. Jadi kita bakal pakai kaos kembaran. Jangan sampai ada yang beda sendiri ya. Jadi semuanya pakai kaos kembaran, warnanya menyala, tulisannya menyala, semuanya menyala. Pokoknya kita mau nikmati sama-sama ya dengan menggunakan kaos itu. Lalu yang penting juga pakai celana yang nyaman. Boleh panjang, boleh pendek, tapi tentu tidak pendek banget ya. Yang penting nyaman untuk bisa joget, untuk kita bisa olahraga bersama, kita mau main sama-sama. Nah oma opa gak usah khawatir ya, ntar gak disuruh jungkar balik kok, enggak. Nanti semuanya sudah disesuaikan ya, jadi tenang aja. Oma opa join, dede join, kakak join, om tante join, kita sama-sama happy, oke? Itu yang penting, pakai celana yang nyaman, oke? Lalu pakai sepatu juga, wajib pakai sepatu, oke? Jangan pakai sandal jepit supaya kita nyaman ya Bapak Ibu geriknya. Lalu kedua itu yang pertama wajib yaitu pakai sepatu olahraga. Kedua bawa botol minum itu juga wajib. Oke silahkan bawa botol minum masing-masing. Nanti jika habis kami akan sediakan refillnya ya. Tapi yang penting masing-masing kita mempunyai botol minum masing-masing dan jangan lupa bentuknya gimana supaya nggak ketukar ya. Lalu ada yang opsional yang bisa dibawa yaitu handuk dan topi. Itu tidak harus, tidak wajib, tapi jika mau digunakan silahkan dibawa secara mandiri. Lalu mengenai transportasi. Nah Bapak Ibu, karena acara kita akan diadakan di parkiran, makanya tempat yang biasa kita bisa parkir mobil, kita tidak bisa gunakan. Jadi parkiran itu akan benar-benar bebas, kosong, nggak ada kendaraan sama sekali. Maka dari itu, jika memungkinkan, silahkan datang ke tempat ini menggunakan motor atau sepeda, atau mungkin bisa berjalan kaki. Toh kita mau sama-sama olahraga, jadi nggak masalah lah kalau keringetan dikit dulu ya. Jadi sebisa mungkin, kalau memang rumahnya dekat, silahkan bisa jalan kaki, bisa bawa sepeda. Tapi kalau rumahnya jauh nggak apa-apa ya, disesuaikan saja. Nah, itu mengenai transportasi. Sekarang mengenai waktu. Waktu juga sangat penting. Karena ini tidak seperti ibadah biasanya kita mulai jam 7 dan 9, tidak. Tapi acara kita mulainya 6.30. Nah Bapak Ibu kalau Bapak Ibu datangnya 6.30 itu udah telat. Karena kita mau registrasi ulang.
registrasi ulangnya nggak cepat, karena nanti akan dikasih wristband, gelang kayak gitu ya, harus dipasang dulu, jadi akan memakan waktu. Jadi silahkan mengatur waktunya untuk bisa hadir mulai dari pukul 6 kalau memungkinkan, karena registrasi ulang akan dimulai pukul 6 tersebut. Ya, jadi kita bisa santai dulu, kita nggak gedebak-gedebuk. Jadi yang bisa datang sebelum 6.30 sangat-sangat disarankan sekali. Ya, oke Bapak Ibu, itu sekian informasi tentang Together in Love. Kita mau lihat pengumuman selanjutnya, yaitu tentang libur kegiatan gereja. Seluruh kegiatan gereja akan libur mulai dari hari Senin setelah acara Together in Love, hari Senin 23 Desember 2024 sampai hari Minggu 4 Januari 2025. Jadi semuanya libur, termasuk kantor gereja juga libur. Dan kita juga tidak ada ibadah sampai first service, yaitu yang akan diadakan pada hari Minggu tanggal 5 Januari. Kita akan beribadah seperti biasa 2 kali di jam 7 dan jam 9. Ibadah kali ini yang first service ini akan digabung masih dengan teens, oke? Tapi ibadah kids sudah berjalan seperti biasanya, yaitu di jam 9. Tapi dedek-dedek teens kita sama-sama masih gabung ibadahnya sama om tante di jam 7 sampai jam 9. Silahkan pilih salah satu. Oke Bapak Ibu, jadi abis ini jangan pulang dulu, karena tadi seperti yang sudah di-spill sama siapa nih, opa ini ya. Bukan, maksudnya bukan opa yang kakek-kakek, opa yang Korea gitu loh. Nah, seperti yang sudah di-spill ya oleh WL Lawas kita masih mau menari bagi Tuhan, kita masih mau menyanyi bagi Tuhan. Jadi benar-benar sungguh-sungguh yang sudah menerima anggur baru, kita mau menari dengan anggur baru daripadanya. Amin. Siap Bapak Ibu? Kita berikan tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Oke, kita lanjut lagi untuk joget dan menyanyi dengan anggur baru. Tapi sebelumnya kita harus bedain dulu joget sama nyanyi pakai anggur lama sama pakai anggur baru, ya. Nah ini opa-opa sama uni-uni akan kasih contoh. Nih, oke, kasih referen namanya Yesus, oke. Nah ini kalau joget old wine, lagu lama. Anggur baru lama. Ayo, gimana jogetnya? Ini old wine, oke? Nggak mau kayak gini, udah nggak mau kayak gini. Maunya yang new wine, oke, new wine. Wih, cakep. Oke, hadap sana sekarang. Jogetnya gimana? Yang new wine, new wine. Iya, oke, bisa ya, bisa, amin. Nah, sekarang nyanyinya juga jangan yang old wine, tapi yang new wine. Yang old wine gimana? Namanya Yesus, namanya Yesus. Kagak mau kayak gini ya, awas ya, kagak mau kayak gini lagi nih, ya lagi. Nah, sekarang mau yang new wine, nyanyi yang new wine gimana? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Ya, tapi jangan dicolok Bu, mata hati-hati mata, colok mata, jangan. Oke, bisa? Amin. Yuk kita bangkit berdiri sama-sama. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Musik, yuk. Sambil joget ya. Saya liatin, ayo mana, ayo. Gak usah dipikirin, joget buat Tuhan Yesus. Lagi, jempol boleh naik ke atas. Siap-siap. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani. Ada satu sobatku yang setia, amin, tak pernah dia tinggalkan. Ayo ibu, bapak ibu semuanya. Aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani. Namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus.
waktu susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani. Yuk kita turun ke bawah yuk. Namanya Yesus. Siap-siap ya besi-besi untuk nyanyi. Nama Yesus yang menghibur hati. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hati. Ayo kasih jemaat. Ayo keras. Yuhu. Ayo dokter, nyanyi. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Yuk lagi. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Lebih lagi suaranya. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Oke. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Berikan sorak-sorai lagi buat Tuhan. Mari silakan Bapak Ibu beri sorak-sorai lagi buat Tuhan. Sebab ada satu lagu. Yeay. Saat berjumpa Tuhan Yesus. Saat berjumpa Tuhan Yesus, Hatiku sungguh bersukacita, tak terkatakan yang kurasakan. saat berjumpa Tuhan Yesus, hatiku sungguh bersukacita, tak terkatakan yang kurasakan. Seperti orang yang terbuka, harta di ladang, seperti pedagang yang terbuka, mutiara yang indah dan menjual semua miliknya. Telah ku dapatkan Yesus, takkan ku lepas lagi. Penuhlah kini sukacitaku. Oh, 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 oh. Waktu jumpa Tuhan Yesus, hatiku sungguh bersukacita, tak terkatakan yang kurasakan. Seperti orang yang terbuka, harta di ladang, seperti pedagang yang terbuka, mutiara yang indah, menjual semua milik.
sukacitaku. Lebih lagi sorak-soraknya buat Tuhan. Jangan lupa minggu depan jam 6 pagi. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.